Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang mapping saya yang ke berapa ini? 17. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang hujah. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi pertama-tama yang terhormat Abi Hanif, Umi Ida, Mas Awa, Mas Hamid, Ning Kamila, Ning Zara, Ning Fahria. Kemudian yang terhormat Ayah Bunda di rumah, semoga bahagia dan sehat sentosa. Jadi saya akan menerangkan tentang hujah. Nah, kalau teman-teman tahu hujah itu apa? Hujah adalah mengalahkan atau sebagai pijakan untuk mengarang suatu lafaz ataupun dalam ilatnya atau apa ya, alan ilatnya dalil. Nah, kalau teman-teman tahu, jadi hujah itu sama dengan dalil. Jadi itu kayak pijakan ya. Teman-teman kan tahu dalil itu kayak kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu seperti kita berpijak pada itu, jadi kita harus senantiasa bersih, senantiasa rapi, karena itu adalah sebagian dari iman. Dan menyambung lagi, itu akan membuat kita lebih sehat dan lebih sentosa. Nah, seperti itu. Seperti adalah hujah. Kemudian hujah itu dibagi menjadi dua. Ada hujah nakliyah sama akliyah. Nah, kalau nakliyah atau hujah atau dalil nakliyah itu adalah dalil atau hujah yang diambil dari Al-Quran atau As-Sunnah atau Ijma. Jadi kalau pengen tahu apa ya, Anandofatu minal iman. Nah, itu yang diambil dari Al-Quran atau As-Sunnah dan Ijma, ataupun dari gabungan ketiganya. Al-haya'u minal iman, seperti malu ada sebagian dari iman, dan yang lain-lain. Kalau yang lagi ngetren sekarang yaitu al-haya'u minal iman, karena malu adalah sebagian dari iman, seperti kita tahu, yaitu TikToker. Yang pertama lanjut. Yang kedua itu akliyah. Akliyah itu dibagi menjadi 5. Pertama ada akliyah kitabah, yaitu dia itu sesuai dugaan. Jadi diduga. Contohnya itu sebelumnya kita mengetahui tentang anandofatu minal iman, kita menduga bahwa kita membersihkan diri, membersihkan hidung, membersihkan mulut, itu akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih fit atau menjadi lebih sehat. Nah, itu dugaan bahwa kita bersih itu lebih bersih, kebersihan itu akan menjadikan lebih sehat. Kemudian ada juga kedua yaitu syair. Syair itu ada syair atau khayalan, artinya yaitu dia itu menghayal. Contohnya apa ya? Ya, itu Nabi yang maksud di sini adalah ya dia menghayal kayak penyebab turunnya itu juga menghalu. Nah. Kita tahu sendiri menghalu. Kemudian ada juga jadal atau mukadimah yang masyhur. Jadi dia mengikuti yang masyhur pada masa itu. Contohnya pas pada masa peperangan Nabi Muhammad, kalau perang akan mendapatkan surga. Nah, itu kayak padahal dalilnya aslinya adalah berperang di jalan Allah akan menjadi mati syahid. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga burhan, yaitu mukadimah yang yakin atau yang pasti. Kemudian ada juga safata, yaitu khayalan yang dusta. Jadi safata ini itu hanya diputar-putarkan, kayak batu itu benda mati tidak bernyawa. Jadi batu tidak bernyawa. Kalau sudah dilihat batu tidak bernyawa, ya tidak bernyawa, bukan benda mati. Kemudian ada juga tingkatan hujah. Pertama yaitu ada burhan, jadal, kitabah, syair, dan sathah. Kalau yang burhan itu adalah itu ada dua, dibagi menjadi dua, ada limayah dan inayah. Kalau limayah yaitu dengan hati atau ditambah kenyataan, kalau inayah dengan hati saja. Contohnya kalau hati tambah kenyataan yaitu Mas Hasan apabila sakit kita menduganya dia itu sakit perut. Nah, kenyataannya Mas Hasan mencret. Kalau hati saja itu Mas Hadi sepertinya muka sakit. Kita masih menduga dengan hati, belum ada bukti kenyataannya. Kemudian ada juga yakin. Yakin ini
dibagi menjadi 5, dibagi menjadi 6, yaitu ada awaliyat, yaitu penemuan. Jadi penemuan itu kayak Mas Rodi itu berpikir bahwa satu itu setengahnya dari 2. Ya memang Bener sih. ya penemuan, tapi biasanya orang-orang kan 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau Mas Robi menemukan 1 adalah setengah dari 2, seperti itu. Ada juga mujarrabat, yaitu harus berkali-kali bereksperimen. Contohnya garam magetan itu Pak sama itu membuat mencret. Jadi kalau membuat mencret, jadi Mas Rodi itu harus mencoba berkali-kali dulu baru tahu kalau itu akan mencret. Kemudian ada musyahadat, yaitu pembuktian. Jadi contohnya makanan lobster Pak Slamet itu sangat pedas, harus dibuktikan Mas Dari harus makan dulu dan rasanya pedas. Nah itu musyahadat. Kemudian ada juga mutawatirat, yaitu mustahil tidak bisa berbohong. Contohnya Indonesia itu di tengah lautan, di tengah-tengah lautan India dan Pasifik. Nah kalau Mas Dari ngomong Indonesia di tengah gurun, itu sudah nyeleweng otaknya, jadi nggak bisa dibohongin tuh. Kemudian ada juga hadasiyat, yaitu terkaan. Terkaan yaitu sudah dilihat mata kepala sendiri atau disaksikan bahwa bulan itu cahayanya dari matahari. Kalau Mas Dari menduga bahwa bulan itu dari baterai, itu sudah sangat tidak yakin. Kemudian ada juga masyhuat, yaitu dengan indera lahiriah. Jadi kita harus memberikan dengan indera lahiriah. Contohnya tanya Mas Dari itu baunya apa, kita harus memberikan dengan indera kita, hidung. Kemudian lanjut yang cabang keempat, yaitu tentang hubungan dalil dan natijah. Ada apa dengan Mbak Natijah dengan Mas Dalil? Kita akan mengetahuinya sekarang. Mbak Dalil dan Mbak Natijah itu mempunyai 4 macam, yaitu ada akli, yaitu hubungan mereka itu ditentukan dengan kelaziman, jadi sudah dilazimkan. Kemudian ada juga adi, yaitu tidak boleh menggunakan analisa tapi harus menggunakan kelaziman. Kalau alut, yaitu terlahir dari analisa, jadi dia itu lebih menggunakan analisa. Dan wajib akli itu lebih memprioritaskan analisa dan kelaziman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.